pertama ini kita melalui kalimat siswa laki-laki itu pulang. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, contohnya at-talibu yarji'u. Gimana? At-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u ini adalah salah satu dari jumlah ismiyah. Nah, ini adalah contoh yang pertama dari jumlah ismiyah, dan yang kedua itu yarji'u at-talibu. Nah, ini kita ditukar tempatnya, yang tadinya di belakang menjadi di depan, dan ini adalah dari jumlah fi'liyah. Ini adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Dari kedua ini adalah ada contoh dari ismiyah dan ada dari contoh fi'liyah. Nah, at-talibu itu adalah jumlah ismiyah dan yarji'u itu adalah dari jumlah fi'liyah. Nah, ntar kita akan bahas apa itu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, jumlah atau kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, di sini akan contoh at-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u memiliki arti at-talibu siswa, yarji'u itu pulang. Nah, jadi artinya siswa laki-laki itu pulang. Nah, ini adalah contoh dari jumlah ismiyah yang diawali dengan isim at-talibu. Nah, at-talibu itu adalah isim kata benda. Nah, jadi apabila diawali dengan isim maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, at-talibu itu adalah. Yang kedua itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah apa itu? Jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya yarji'u at-talibu. Nah, di sini yarji'u artinya pulang, at-talibu artinya siswa. Nah, bedanya itu terdapat pada kata. Nah, siswa itu pulang artinya. Nah, di sini yarji'u itu kedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, maka ini itu semuanya disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja atau fi'il. Sedangkan apabila jumlah ismiyah diawali dengan huruf kata ismiyah. Nah, di sini contoh itu at-talibu. Nah, apabila jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il yarji'u. Nah, yarji'u itu artinya termasuk dari kata fi'il. Akan membahas tentang perbedaan struktur kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita pertama itu jumlah ismiyah terlebih dahulu. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini contohnya. Kita akan mendapatkan, lihat contohnya. At-talibu yarji'u. Nah, apakah ada yang tahu mana mubtada dan khobarnya? Nah, mubtadanya itu at-talibu. Mubtada adalah isim kata tanda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai objek. Nah, at-talibu ini berkedudukannya sebagai objek. Nah, maka disebut mubtada. Nah, sedangkan kata yarji'u itu sebagai khobar. Nah, sebagai khobar, apa itu khobar? Khobar adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, kalau misalnya khobar itu kedudukannya sebagai predikat dan berada setelah mubtada. Nah, kemudian ada di jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il.
Nah, ini contohnya. Yarji'u talibu. Nah, yarji'u ini adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Nah, sedangkan at-talibunya itu fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim kata benda yang datang setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut. Nah, fa'il itu adalah orang yang melakukan daripada fi'il tersebut. Kita akan sini membahas tentang mubtada dan khobarnya. Nah, di sini banyak contoh dari isim, jumlah, ismiyah. Nah, di sini ada at-talibu yarji'u. Nah, at-talibu ini kedudukannya sebagai isim dan yarji'u adalah sebagai fi'il, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, sedangkan banyak ada contohnya at-talibatu tarji'u. Siswi perempuan itu pulang. Nah, at-talibatani tarji'ani. 2 siswi perempuan pulang. At-tulabu yarji'una. Siswa yarji'una pulang. Dan contoh yang sebelahnya sama saja seperti contoh yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang adanya khobar. Nah, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi jenis, muzakkar dan muannas, dan jumlah mufrad, musanna dan jamak. Nah, jenis itu muzakkar itu laki-laki dan muannas itu adalah perempuan. Maka khobar harus mengikuti mubtadanya. Harus sama dengan mubtada. Contohnya at-talibu yarji'una. Nah, ini jenisnya muzakkar, maka mubtadanya harus muzakkar juga karena khobarnya itu adalah muzakkar. Nah, contoh yang kedua kan baru nih adalah perempuan. At-talibatu itu muannas dan tarji'unya juga muannas. Nah, ini di sini juga contohnya sama, masih sama. At-talibu mahirun. Siswa laki-laki mahirun, yaitu pintar. Nah, sama berarti itu dia adalah muzakkar semua mubtada dan khobarnya harus muzakkar. Tidak boleh berbeda. Mubtadanya muannas sedangkan khobarnya muzakkar, gitu kan beda. Nah, kemudian dilihat dari jumlahnya itu mufrad itu tunggal, kemudian musanna itu 2 dan ada jamak. Nah, dari contoh ini, nah ini adalah yang mufrad at-talibu yarji'una. Apabila mufrad maka mufrad juga mubtadanya, khobarnya mufrad, mubtadanya maka mufrad juga. Nah, seperti itu. Dan bisa dilihat juga di contoh yang musanna. Musanna itu maka apabila khobarnya musanna, khobarnya itu musanna seperti contoh ini, maka mubtadanya juga harus musanna karena mengikuti daripada khobarnya, dan musannanya itu dicirikan dengan alif dan nun. Nah, at-talibatani tarji'ani. Contohnya seperti itu. Oke, yang kedua itu jika khobar berupa isim, maka mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan khobar berbentuk isim nakiroh. Nah, maka itu kita akan harus tahu itu apa itu isim ma'rifah dan khobar. Nanti kita akan membahasnya bersama agar mengerti apa itu isim ma'rifah dan isim nakiroh. Nah, apa itu isim ma'rifah dan nakiroh? Isim nakiroh
yaitu kata umum, menunjuk pada benda umum atau belum dikenal, bendanya itu tidak tahu. Dan apabila ma'rifah itu kata khusus, menunjuk pada benda khusus atau sudah dikenal. Nah, contohnya ini, uridu an asta'iro kitaban, saya ingin meminjam buku. Nah, di sini bukunya itu masih umum dan karena banyak buku gitu. Nah, yang sedangkan yang ma'rifah uridu an asta'irul kitab. Nah, di sini ada ciri-cirinya yaitu alif lam dan alkitabanya sudah khusus gitu. Uridu saya ingin meminjam kitab, bukunya matematika contohnya seperti itu. Kalau misalnya yang nakirah itu biasanya contohnya kitaban, ada tanwinnya. Nah, sini ada uridu asta'irul kitab, saya ingin meminjam buku. Nah, bukunya itu sudah umum. Nah, ini yang nakirah ya, umum bukunya. Oke, kita akan membahas tentang isim ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu isim yang diawali dengan alif lam, contohnya al-kitabu, al-faslu, at-talibu. Nah, kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk, hada, hadihi, dalika, tilka. Nah, ini adalah isim isyarah. Kemudian ada domir, kata ganti, contohnya ana, anti, antu, huwa, hiya. Nah, itu adalah kata domir gitu. Kemudian ada isim alam. Isim alam itu kayak nama orang, tempat, dan lain-lain. Contohnya Muhammadun, Aisyatun, Jakarta, Makkah. Nah, itu adalah isim alam. Kemudian ada isim mausul, kata sambung. Contohnya alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati. Nah, memiliki arti juga yang, biasanya memiliki arti yang. Kemudian ada mudhaf ila ma'rifah, isim yang mendasarkan kepada isim ma'rifah. Seperti itu. Nah, kemudian ada contohnya kitabut talibi. Nah, at-talibu ini disandarkan kepada kitab. Nah, ada kitabuka. Nah, kayaknya itu memakai isim domir. Kemudian, nah, disandarkan kepada kitab. Nah, di situ ada lagi kitabu Muhammadun. Nah, kemudian ada isim nakirah. Isim nakirah selain isim isyarah, domir, alam, dan mausul yang tidak diawali alif dan lam dan tidak diidopahkan kepada isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah kan tadi sudah dijelaskan yang banyak ini, yang 5 ini. Nah, ini adalah isim ma'rifah. Sedangkan yang nakirah itu masih umum. Ma'rifah. Nah, ini adalah kitabu. Nah, contohnya yang nakirah, kitabu faslun talibun. Nah, ini sudah adalah isim nakirah karena tidak disandarkan kepada kata-kata yang ada di isim ma'rifah. Jadi masih umum katanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke mubtada dan khobar, sama-sama dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, ini contohnya at-talibatu mahiratun. Nah, di sini itu keadaannya rofa semua. Apabila mubtadanya rofa, maka khobarnya juga harus rofa, karena khobar itu, mubtada itu mengikuti khobarnya dan tidak akan bisa dipisahkan karena itu memang sudah disatukan seperti itu dalam kriterianya di dalam mubtada dan khobar.
seperti itu.